Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Oleh karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan inilah satu-satunya yang mampu di samping tetap memelihara kesucian diri kita, ia pun mampu untuk selalu menuntun hidup kita agar kita senantiasa merasakan ketenangan batin, ketentraman jiwa dan kedamaian dalam hidup, kebahagiaan di dunia ini, terlebih keselamatan kita di akhirat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah Jumat singkat hari ini, saya diberi amanah untuk mengisinya dengan judul yang telah ditetapkan oleh panitia adalah Pancasila sebagai kalimatun sawa bagi pembangunan bangsa. Dua hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, bertepatan dengan 30 September 2020, kita peringati hari gerakan 30 SPKI dengan menaikkan bendera setengah tiang. Kemarin 14 Safar bertepatan 1 Oktober, kita peringati lagi Hari Kesaktian Pancasila. Dua hari berturut-turut ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita mensyukuri hasil kerja dari para pahlawan dan syuhada bangsa kita. Bayangkan Pancasila sudah dirongrong aneka ragam ideologi, di antaranya Nasakom, revolusi, dan terakhir tahun 1965 gerakan 30 September PKI yang mau mengganti dasar negara kita yaitu Pancasila dengan ideologi komunis, tapi ternyata tidak berdaya. Walaupun banyak di antara kita yang korban, di antaranya ada 6 jenderal. Ini memberikan isyarat bahwa memang Pancasila dengan seluruh bangsa yang berada di belakangnya mampu menghadapi aneka ragam bahaya dan tantangan, terutama yang mau mengubahnya. Sekarang Pancasila dengan 5 silanya kembali teruji dengan hadirnya pandemi COVID-19. Melihat karakteristiknya dan
multiplier efek yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Saya lihat tadi subuh di majalah Times, itu kasus dengan virus sekecil ini sudah mencapai kurang lebih 36 juta. Banyak negara tidak sampai 400.000 penduduknya. Dan yang meninggal sudah sampai 1 jutaan. Dan kita tidak tahu sampai di kapan berakhirnya. Yang tadinya dampaknya hanya dari aspek kesehatan, sekarang menyentuh seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari ekonomi, pendidikan. Di majalah Times tadi saya lihat juga Indonesia sudah naik 75% penduduknya kembali miskin mendadak akibat dampak dari COVID ini. Nah, oleh karena itulah sekarang teruji lagi apa Pancasila dengan 5 silanya dan yang berdiri di belakangnya hampir 300 juta manusia mampu melawan pandemi COVID-19 ini atau tidak. Yang pasti sudah 7 bulan lebih kita rasakan, saksikan dan derita akibat dampak dari ini. Inilah tantangan yang kita hadapi. Dan disinilah pentingnya Pancasila sebagai kalimatun sawa, sebagai satu titik temu. Di catatan yang saya laporkan ke pengurus masjid karena minta, di sini tertulis bahwa bangsa Indonesia sekarang ini memiliki 5.193.000 lebih kilometer persegi luas wilayah kita. Dari situ 2/3 adalah lautan dan 17.504 pulau, 733 bahasa dan 1.340 suku bangsa yang hidup di dalamnya. Betapa kalau mau membangun persatuan begitu beratnya. Tapi toh dengan hadirnya satu ideologi yang dilahirkan oleh para founding father kita ketika merumuskannya, yaitu Pancasila, terjawab bahwa satu-satunya yang ditakdirkan oleh Allah untuk mampu mempersatukan kita dengan ribuan suku yang hidup di dalamnya hingga sekarang adalah Pancasila. Disinilah terlihat ketangguhan, kemampuan, karena betapa banyak negara-negara lain karena tidak mampu mengedepankan kebersamaan, hancur. Kita saksikan umpama Uni Soviet berpisah dengan Yugoslavia, India terbelah menjadi Pakistan dan Bangladesh dan lain-lain sebagainya. Mengapa semua ini terjadi? Perpecahan-perpecahan yang mengarah kepada terjadinya disintegrasi bangsanya, karena tidak ada satu pun kalimat yang bisa dia perpegangi sebagai kalimatun sawa untuk membangun
kebersamaan dan persatuan itu. Nah, oleh karena itulah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saatnya bangsa Indonesia sekarang untuk mempertahankan Pancasila ini, karena cuma itu satu-satunya mampu mempersatukan kita. Bayangkan dengan aneka ragam ideologi yang merongrong tapi tidak berdaya. Selain itu kita melihat dari sila-sila Pancasilanya yang merupakan konsep dasar yang mampu menjawab dan mengatasi perbedaan-perbedaan di antara semua suku yang ribuan tadi yang hadir di tengah bangsa kita. Akhirnya kita mampu bersatu sampai sekarang. Nah, sekarang yang dituntut oleh negara kita untuk sementara ini cuma satu. Dengan Pancasila sebagai kalimatun sawa, mari kita bersatu untuk berusaha mengeluarkan dari bumi Indonesia pandemi COVID-19 ini. Karena inilah musuh terberat kita. Ekonomi tidak berdaya, pendidikan tidak berdaya, keagamaan termasuk tidak berdaya, lingkungan, pemerintahan, termasuk pangan, semua tidak berdaya sekarang. Karena itu cuma satu sebagai tanda syukur kita sebagai bangsa Indonesia diminta oleh negara, yaitu bagaimana kita mampu menegakkan protokol kesehatan ini secara berdisiplin tinggi. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini kita mampu membasmi COVID-19 yang dengan perginya insya Allah kita kembali bisa menata perekonomian kita tahap demi tahap untuk kembali hidup normal seperti biasa. Itulah harapan bangsa. Selain itu dari aspek agama tentu kita harus barengi dengan tidak ada keringnya lisan kita berzikir sambil berdoa kepada Allah. Karena ini Allah takdirkan kepada kita, sudah menjadi takdir. Tinggal bagaimana kita mengambil hikmah. Tuhan tidak hanya mau melihat sejauh mana bangsa Indonesia tingkat kesabarannya ketika berhadapan dengan cobaan-cobaan di lingkungannya, tapi sekarang Allah juga meminta kepada kita, inginkah kita dengan berdiri di atas bumi Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai kalimatun sawa, mampu kita menginstal ulang hidup kita yang baru. Kenapa mau diinstal ulang? Tuhan hadirkan COVID-19 ini. Boleh jadi Tuhan melihat bahwa selama ini betapa banyak kaum intelektual, ilmuwan, profesor, doktor yang sok intelektual, dan kami hadirkan cuma segelintir virus ini, tapi kemajuan ilmu di dunia sampai sekarang tidak berdaya. Inilah yang seharusnya kita harus sadari supaya kita kembali kepada kebenaran. Saya dari Amerika, dari Jerman, dari Belgia, dari Belanda pada bulan Januari yang lalu, baru terakhir ke Malaysia dan Brunei. Semua negara-negara ini begitu indah dan bersih. Rasanya tidak mau tinggalkan untuk kembali Indonesia karena kotornya negara kita. Boleh jadi dengan hadirnya COVID ini kita kembali mau menata kebersihan kita. Inilah semua yang menjadi pandangan-pandangan. Nah, oleh karena itulah Al-Quran surah Al-Hujurat menasihati kita di ayat 13.
Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, yang dipanggil semua manusia. 6 agama diakui di Indonesia dan sejumlah kepercayaan. Dipanggil, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min sakarin wa unsa. Asalmu itu cuma satu dan sama. Dari setetes mani dan opun yang ketemu, kita menjadi makhluk seperti ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu, takdirkan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, dengan berdirinya kita di atas Pancasila sebagai kalimatun sawa, Tuhan meminta lita'arafu, saling bertukar budayalah, bertukar pengalamanlah, bertukar pengetahuan, terutama untuk membasmi pandemi COVID-19 ini, agar kita cepat keluar dan bisa mengolah kehidupan kita lebih baik ke depan. Sebagaimana dari tema peringatan kesaktian Pancasila, yaitu Indonesia Maju berdasarkan Pancasila. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kita renungkan dan mampu kita realisasikan, jangan sekedar dalam wacana. Tentu paling utama kami minta adalah bagaimana sehingga bencana global ini mampu kita selesaikan, sehingga kita bisa kembali memberdayakan seluruh energi untuk melahirkan Indonesia maju dengan niat karena Allah, dengan dibarengi sambil banyak bersikir dan berdoa kepadanya. Sekaligus mari satu yang paling penting lagi, bahwa sikap moderat, toleran dan inklusif inilah yang sangat penting bagi kita dalam hidup beragama dan bernegara. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa nal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.